Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Anggini, nomor induk mahasiswa 20080860032. Saya dari Pendidikan Biologi 2B. Sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan salah satu golongan tumbuhan yang dapat ditemui di setiap wilayah-wilayah di Indonesia. Tumbuhan paku dikelompokkan dalam satu divisi yang jenis-jenisnya telah jelas mempunyai kormus dan dapat dalam 3 bagian pokok utama, yaitu akar, batang, dan daunnya, serta memiliki organ generatif yaitu spora, sporamium, antheridium, dan archegonium. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan karakter-karakter dan habitat dari setiap spesies tumbuhan paku. Thyrsoteris elegans. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Felicinae, ordo Chateales, famili Thyrsoteridaceae, genus Thyrsoteris, spesies Thyrsoteris elegans. Habitat tumbuhan paku ini ditemukan melekat pada batu bata merah yang sangat lembab dan memiliki kadar air yang cukup tinggi, dan posisinya yaitu dekat dengan tanah serta tumbuh di tengah-tengah tumbuhan lumut yang berlokasikan di Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tumbuhan paku Thyrsoteris elegans memiliki batang yang tegak dan merayap dengan tinggi sekitar 5-23 cm. Batangnya berwarna coklat dan terdapat rambut-rambut halus. Daunnya termasuk daun majemuk dan memiliki daun yang sangat lebat, berwarna hijau, dan daunnya termasuk pertulangan daunnya menjari dan termasuk daun majemuk menjari atau yang sering disebut diginatus. Kemudian memiliki akar atau rizoma yang berserabut, dan pada akar ini ujung akarnya dilindungi oleh kalipatra, dan sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat yang terdapat hilem dan floem. Kemudian pada daun mudanya yaitu menggulung dengan arah gulungan menghadap ke dalam. Setiap daun yang muda pasti akan menggulung terlebih dahulu. Cristela normalis. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Felicinae, ordo Polypodiales, famili Telipteridaceae, genus Cristela, spesies Cristela normalis. Habitatnya ditemukan melekat pada
beberapa tumpukan batu bata merah yang sangat lembab serta tumbuh di tengah-tengah tumbuhan lumut. Tumbuhan ini ditemukan di lokasi Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tumbuhan paku Tristela normalis memiliki daun yang berwarna hijau. Daunnya yang sangat lebat dengan sekitar ukuran daun antara 3 sampai 6 cm yang tumbuhan paku saya temui. Kemudian daunnya termasuk daun majemuk menyirip gasal atau yang sering disebut Imparipinatus. Batangnya tegak dan merayap dengan tinggi sekitar 5 sampai 15 cm. Batang yang berwarna coklat itu karena sudah lebih dahulu bertumbuh, dan batang yang warna hijau adalah pertumbuhan yang baru-baru. Kemudian memiliki akar yang berserabut. Akarnya tersebut sama seperti dengan akar tumbuhan paku lainnya. Kemudian pada tumbuhan paku ini setelah dewasa, di permukaan bawah daunnya akan ada banyak sorus, dan sorusnya itu berletakan dengan mengikuti arah pertulangan daun. Nah, di dalam sorus itu terdapat banyak kotak spora atau yang sering disebut sporangium. Adiantum aethiopicium atau yang sering disebut dengan tumbuhan suplir. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Felicinae, ordo Polypodiales, famili Adiantaceae, genus Adiantum, spesies Adiantum aethiopicium. Habitatnya ditemukan dengan hidup bergelombol, melekat pada tumpukan batu bata merah yang sangat lembab, serta tumbuh berdampingan dengan tumbuhan lumut yang ditemukan di lokasi Desa Kalikacar, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tumbuhan paku Adiantum aethiopicium memiliki daun yang menyerupai kipas. Daunnya berwarna hijau dan daunnya termasuk daun majemuk. Daun majemuk menyirip gasal atau Imparipinatus, dan ukuran daunnya sekitar 0,5 cm sampai 2 cm. Tumbuhan paku ini memiliki batang yang tegak dan merayap, serta batangnya berwarna coklat dengan tekstur seperti benang layangan. Akarnya berserabut dan pada ujung akarnya terdapat kalipatra seperti pada tumbuhan paku lainnya, dan sel-sel akar yang membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat.
pada daunnya itu ujung daunnya sedikit melengkung. Kemudian pada daun mudanya akan menggulung. Pteris vittata. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Felicinae, ordo Polypodiales, famili Pteridaceae, genus Pteris, spesies Pteris vittata. Habitat tumbuhan paku ini hidup secara bergerombol, ditemukan melekat pada dinding saluran air sungai dan mendapatkan sinar matahari secara langsung yang berlokasikan di Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tumbuhan paku Pteris vittata memiliki daun yang berwarna hijau, kemudian daunnya tumbuh secara lebat dengan ukuran sekitar 0,5 sampai 12 cm. Daunnya termasuk daun majemuk menyirip gasal atau Imparipinnatus. Pada batang tumbuhan paku ini berwarna coklat dan terdapat bulu-bulu halus yang jika dipegang tidak akan mengganggu atau menyakitkan kulit. Batangnya tegak dan merayap dengan ukuran sekitar 7 sampai 15 cm. Kemudian akar atau rizomanya berserabut dan menjalar, dan akar tersebut menempel pada dinding-dinding saluran air sungai. Namun, akar ini sedikit merusak permukaan dinding karena akar akan terus bertumbuh dan mencari sumber air agar dirinya tetap hidup. Kemudian di bawah permukaan daunnya terdapat sorus banyak sekali, dan letak sorus tersebut mengikuti alur pertulangan daun. Dan pada sorus terdapat kotak spora atau sporangium, dan sorus dilindungi dengan indusium. Kesimpulan dari tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan tumbuhan yang berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Tumbuhan paku terdapat lapisan pelindung sel di sekelilingi organ reproduksi, sistem transport internal, kemudian hidup di tempat yang lembab. Akar dari tumbuhan paku adalah berserabut yang berupa rizoma. Ujung akarnya dilindungi oleh kalipatra. Kemudian, sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat yang terdapat adanya xilem dan floem. Kemudian, berdasarkan bentuk dan ukurannya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi makrofil dan mikrofil. Sedangkan, berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Kemudian, tumbuhan paku bereproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual secara vegetatif dan seksual secara generatif. Secara aseksual atau vegetatif yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Kemudian secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan atau anteridium dan sel betina archegonium. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.